Selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus. Bagus. Ya, jadi dengan Hai guys, bersama Bang Boy. Saya akan up lagi untuk mengingatkan mereka. Seperti ini loh ekspresi kalian di awal-awal ketika kalian mengetahui Pak Jokowi melaporkan kalian. Kok tiba-tiba kemarin ke Komnas HAM? Woi, kutampilkan wajah-wajah sangarnya kalian ketika Pak Jokowi melaporkan kalian di awal-awal. Baru kutampilkan juga wajah kalian supaya kalian tahu wajah kalian terbaru seperti apa. Kayak muka-muka pengemis. Sedih semua. Kalian melupakan segala fitnahan kalian, perangai kalian, caci makian kalian kepada Jokowi sebelumnya. Baru tiba-tiba di depan Komnas HAM kalian kayak orang ngangol, kayak orang bego. Nah, kita bahas nih guys. Kita up nih. Langsung aja itu dia reaksinya. Anda sudah Orang pertama Roy Suryo dulu guys. Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Iya, saya sudah melihat tadi. Jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus. Bagus. Ya, jadi dengan udah itu dulu. Soalnya ini lebih lengkap aku akan tampilkan di terakhir. Ini hanya opening aja ya. Orang pertama yang akan aku tampilkan adalah Egy Sujana. Tapi dimulai dari Roy Suryo dengan kata bagus. Tapi Egy Sujana lebih ngeri nih guys. Lebih meyakinkan, dengar nih ya. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. Gak malu. Happy. Blessing. Gak malu. Kenapa aku mulai dari si Egy? Karena dia menghilang sekarang. Akunya happy. Padahal sudah menuju antara alam ini, alam nyata, sama alam goib. Udah antara itu dia. Dengan dia sakit seperti itu. Happy. Oke, biarkan dia happy dulu sementara ya. Mungkin sekarang dia masih happy, walau sakit. Oke, itu orang pertama ya. Orang kedua, Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini penampilan pertama saya setelah saya dilaporkan oleh seseorang yang bernama Joko Widodo, yang tidak lain adalah mantan presiden 2 periode. Ya, saya ingin mengatakan, apabila Anda dilaporkan dalam perkara fitnah dan pencemaran nama baik, ya 311 dan 310, dalam rangka Anda sedang melaksanakan tugas Anda sebagai seorang penegak hukum, dalam hal ini adalah advokat, maka ini tidak lain dan tidak bukan kebetulan berkenaan dengan peristiwa ijazah palsu ya Joko Widodo, maka tidak lain yang terjadi pada diri saya dengan inisial K dan inisial ES, dalam hal ini Egy Sujana, itu adalah pembungkaman. Tidak. Oke. Merdeka. Wis. Allahu Akbar. Wis, ngiri sekali ibu ini. Tapi ini guys ya, ini fakta yang sesungguhnya. Kenapa Egy sama Kurnia dilaporkan? Padahal mereka sama ini mengaku mereka pengacara. Karena Dumas yang di Barreskrim akhirnya atas nama Egy Sujana. Mampus. Sama Kurnia. Awalnya kan mereka nggak takut semua untuk mengatasnamakan, entah itu Dumasnya, entah itu laporannya.
Kalau siapapun yang mengatakan saya melaporkan Jokowi karena gini-gini, udah pasti dia akan lapor balik. Nah, kena lah mereka jebakan. Mereka memaksakan untuk melaporkan Jokowi, akhirnya mereka terseret, mampus, kena tuh barang. Nah, ini baru kena tuh barang. Orang kedua ya, Kurnia ya. Orang ketiga, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya begini ya, ini kan ada dua domain terkait dengan ijazah ini. Pertama adalah domain hukum, ya, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan, dan ada domain ilmiah, di mana kami ada di situ. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini, istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya, dilaporkan. Maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Walaupun sebenarnya dia adalah dari antara 55 ini secara mental mungkin yang paling lemah ya, karena dia wanita ya. Pemirsa. Itu sudah kita bahas. Oke? Psikis Tifa runtuh seketika. Karena dia langsung grogi, memirsakan kami katanya. Dan dia langsung mengemis-ngemis kepada Prabowo. Oke, itu Dr. Tifa. Selanjutnya guys, Rismon. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Mantap, mantap. Karena saya pegang, ya, keilmiahan. Ya, Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Monyet kali ke manusia, evolution. Itu Rismon. Jangankan penjara, nyawa pun katanya. Udah ngeri-ngeri lah ini guys. Ini udah kita anggap di awal-awal tuh udah pasukan siap mati lah. Siap tempur lah kata kasarnya ya. Oke, ini Rosario lagi guys. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Bagus ya. Berarti masuk perangkap. Masuk perangkap Pak Jokowi. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut-sebut asli itu. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Rismon lakukan, Pak Rizal Fadilah sarjana hukum lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Kita melakukan apa yang seharusnya kita katakan. Jadi teman-teman semua, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau memang terbukti nanti bohong, ya konsekuensinya jelas. Mantap. Jokowi masuk jebakan kita. Wih, gila, masuk perangkap. Gila. Seorang Jokowi yang selama ini didengung-dengungkan sebagai ahli taktik perpolitikan dibilang masuk perangkap. Gila narasi waktu itu guys. Bahkan dikonfirmasi oleh si Tompel ya. Ini pendapat si Tompel. Setiap sidang kita penuhi peradilan. Siap atau siap? Gila, gurih. Kita ramaikan setiap pemeriksaan. Siap? Kita ramaikan semua proses pendampingan di kepolisian. Siap? Jadi cakep kalau Pak Jokowi mau lapor langsung, gentle itu. Karena sebelumnya saya sebut Pak Jokowi ini pengecut. Iya. Kenapa pengecut? Mengadu domba rakyat, saling lapor, dia sendiri yang punya ijazah nggak mau bikin laporan. Oh gitu. Pengecut itu. Nah, kenapa saya suka dia laporan? Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya. Gitu. Oke, gitu. Karena kalau dia lapor, legal
standingnya, kalau itu dianggap fitnah, maka dia harus menunjukkan ijazah aslinya, bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, masuk tuh barang, ya kan? Masuk tuh barang. Tepuk tangan guys, ini orang-orang pejuang ini ya. Ini kalau difilmkan ini, mereka ini akan berpakaian satu kelompok sama Wonder Woman di film Justice League. Ini pasukan mati nih guys. Atau kalau teman-teman suka Marvel, ini adalah kayak Avenger gitu guys. Ini udah siap mati nih. Nah, ini kan kondisi setelah Pak Jokowi di mana melaporkannya hari itu, ini adalah ekspresi mereka. Bagaimana ekspresi mereka setelah laporan Pak Jokowi menuju ke pemanggilan yang terlapor? Ini dia. Tara! Ini guys, Avenger itu guys. Atau sini dari lainnya. Sini semua berkumpul. Avenger Assemble. Wih, ini. Kumpul semuanya. Kan mirip kan? Mirip banget ini guys. Ini Avenger ini. Mana? Oke. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kami duga dilakukan oleh Saudara Joko Widodo berkaitan dengan adanya sejumlah tindakan kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Ini tindakan yang sebenarnya menjalankan hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu, ini dipaksakan menjadi ranah kejahatan atau pidana. Bahkan kami juga tadi sudah sampaikan komplain tentang sejumlah pasal-pasal selundupan yang di dalam Undang-Undang ITE itu tidak ada relevansinya dengan apa yang dikeluhkan oleh Saudara Joko Widodo tentang diri yang merasa dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi intinya tadi kami sudah sampaikan keluhan terkait hak-hak yang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama tentang hak pada rasa aman, hak terhadap akses keadilan yang bebas dari diskriminasi, terutama hak kebebasan pribadi yang di dalamnya memuat kebebasan berpendapat. Kenapa kami juga keluhkan soal hak tentang keadilan di depan hukum yang sama tanpa diskriminasi? Karena klien kami ini diperlakukan diskriminatif. Laporan klien kami di Barreskrim tidak diproses, baru diproses setelah 6 bulan. Sementara laporan dari Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya begitu cepat kilat sejak 30 April. Lah, kok kalian komplain? Kan masuk jebakan kan? Tompel, denger ini. Kan kau bilang tadi kan, masuk tuh barang. Baru sore bilang, kena jebakan, kena perangkap, masuk perangkap. Ya kalau polisi mempercepat semuanya, ya bagus dong kan. Kalian tuh semua terprovokasi oleh si Egy. Egy bilangnya apa? Kami happy. Nah, setelah dia menularkan semangatnya dia ke semuanya, dia kabur, mampus kalau itu. Lihat ini, adakah wajahnya happy ini semua? Hah? Ya, ada Walid di sini. Kukira mirip Avenger. Terus Pak, harusnya kumpul semua. Ih, mantap kali omongan di awal itu. Mirip banget kan? Saat Kapten Amerika didatangi semua para Avenger kumpul, Avenger Assemble. Wih, keren sekali. Rupanya lemes semua. Komplainnya kenapa laporan Jokowi dipercepat? Kan lu nantangin, bangke. Tompel, lu yang nantangin kan? Jokowi harus melaporkan. Karena kalau Jokowi nggak melaporkan, dia pengecut. Kan kau yang bilang seperti itu. Oh my God.
Oh my god, oh my god. Lu, aduh Tuhan. Orang-orang politik aja mereka kalau lawan Jokowi aja mikir-mikir. Apalagi lu. Jarang beracara, cuma modal berani doang, langsung nekat. Ya habis lah kalian semua. Siapa? Sebut aja siapa. Anies kalian aja untuk berada dan Jokowi aja langsung aja grogi dia. Apalagi kalian semua, ya elah, penjara pala ini. Aduh, bang. Nah, kemudian kami juga persoalkan tentang adanya hak pribadi yang dilanggar, yakni hak dari klien kami yang sedang menjalankan ilmu pengetahuan dalam rangka mengungkap sebuah pertanyaan publik sebenarnya, bukan pertanyaan Pak Roy Suryo saja, bukan pertanyaan Pak Rismon atau juga bukan pertanyaan Dr. Tifa Bukurnia dan juga Pak Rizal Fadila. Saat ini ya, pertanyaan terkait keaslian ijazah Saudara Joko Widodo itu merupakan pertanyaan seluruh rakyat Indonesia, dan inilah yang sebenarnya sedang diungkap dan kemudian dipersoalkan oleh Polda Metro Jaya dengan serangkaian proses-proses yang menurut kami melanggar prosedur hukum dan juga secara substansi. Baik, untuk ringkasan tentang apa yang diadukan, rekan kami Al-Ghifari tolong untuk disampaikan. Silakan Al-Ghifari. Baik, ya terima kasih ya rekan-rekan media. Hari ini kami tadi sudah menyampaikan, kita berharap tadi dengan komisioner, tapi diterima oleh perwakilan. Saat kalian diterima oleh perwakilan saja, kalian itu sudah nggak dianggap, dari tahu kalian. Saya sudah berpengalaman mengawal-ngawal kasus-kasus, ya. Kalau sudah bukan orang utamanya yang mendampingi, menerima laporannya, udahlah, dianggap sampah kalian semua. Ngakunya berani semua, ngakunya hebat-hebat semua. Lihatlah, itu pampel tadi ya. Kalau aku percepat sekali lagi, Roy Suryo, dengar. Menjamin hak asasi dari manusia, rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah undang-undang ITE yang saya termasuk perancangnya. Bodoh amat. Kau bilang bagus. Roy, kau bilang bagus loh. Jokowi masuk perangkap. Aduh, masih ada guys, pariwisatanya guys. Ini orang stres ini. Kalau teman-teman bisa lihat secara full ya, beberapa kali si Roy ngantuk. Udah capek dia. Udah capek kenapa? Sudahlah siang harus kesana kemari klarifikasi, malamnya nggak bisa tidur, udah habis lah tenaganya nih. Ini tinggal nanti pemeriksaan, tinggal dia ada aja alasannya, tiba-tiba lumpuh lah dia ntar. Baru besoknya dia datanglah dia ke Jambi, entah misalnya ke Palembang, entah misalnya ke Papua sana, menghadiri suatu acara. Roy. Bersama dengan rekan-rekannya itu tidak digunakan itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Nggak ada. Jangan kau tipu kami. Nggak ada pertanyaan. Semua adalah kesimpulan. Ijazah Jokowi palsu. Semua kesimpulan. Nggak ada pertanyaan publik. Nah, lihat Rismon tuh. Mana Rismon? Mana Rismon? Mana kau? Cepat kau. Mana dia? Nih. 1985 sudah menggunakan teknologi word processor yang jauh melampaui tahunnya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, ya, secara teknologi hardware maupun software, ya, itu terkait dengan PPI maupun DPI. PPI itu pixel per inci, DPI itu dots per inci. Maka bisa kita telaah lagi bahwa lembar pengesahan Joko Widodo itu menggunakan kerapatan pixel atau dots per inci yang sudah lebih dari 96 dots per inci. Kau tanggung jawab dulu ijazahmu yang nggak jelas itu. Baru kau nuduh seseorang. Ijazahmu aja palsu. Yes, kenapa?
sudah mulai banyak yang bermunculan yang membuat narasi Rismon terpatahkan semua. Ya. Lebih baik kau pilih amplas yang bagus untuk mengamplas mukamu ini ya. Nggak mengganggu asli, mengganggu. Takutnya keluar belatung. Yang paham ya kau Rismon? Aku aja ngiri dong kau ini. Ya, Dr. Tifa aja menjauh-jauh daripada kau. Yang masih nggak sadar ya kau. Tahe. Ini adalah wajah-wajah ketakutan mereka sebelum mereka ditetapkan, ditersangka. Aduh, minggu depan seperti ini guys. Minggu ini sepertinya nggak terkeburu. Mungkin Jumat nanti ada panggilan terlapor. Minggu depan kita berpesta. Support terus. Mari kita happy bersama Bang Boy. Thank you. Bye-bye.